Kenalin, aku Suryanata, atau bisa dipanggil Surya. Aku akan ceritakan tentang kisahku, yang menurutku sangat berkesan dan mampu mengubah alur hidupku, sampai aku bisa berada dalam titik ini. Semuanya berawal ketika aku menjadi mahasiswa baru di sebuah universitas. Namun, dari semua kisahku, yang paling berkesan adalah saat aku bertemu dengan dia. Kenalin, dia Mona, pacarku saat itu. Dia adalah orang yang paling berpengaruh dalam hidupku. Selama bersamanya, aku merasa hidupku lebih berwarna dan memiliki alur yang jelas. Bahkan, seakan semua masalah yang aku hadapi selalu ada jalan keluarnya dan akan baik-baik saja. Sampai hari itu tiba. Hari yang membuatku merasa sangat terpukul hingga aku merasa bahwa hidup ini tidak ada maknanya lagi. Dia mengalami tragedi yang membuatku harus kehilangannya. Ya, Lion Air memastikan ada 189 orang di dalam pesawat PKLQP yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Mereka terdiri dari 178 penumpang dewasa, 1 anak, 2 bayi, 2 pilot, dan 5 kru kabin. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan meninggalkan istri, suami, anak, adik, kakak, dan orang tua. Berikut beberapa di antaranya. Sejak kejadian itu, aku suka menyendiri karena tidak ada lagi orang yang sebaik dia. Aku pun menjadi nyaman dengan kesendirianku. Bahkan kesendirian ini sudah menjadi teman baikku. Tiga tahun pun berlalu. Aku masih menjadi seorang yang pemurung dan penyendiri. Kok belum pulang? Lagi nggak pengen pulang sih? Kamu ada masalah apa sih? Dari 3 tahun lalu kayaknya aku udah merhatiin diam, murung, nggak ikut yang lain kumpul. Kan biasanya kumpul bareng. Nggak ada masalah sih. Ya aku emang nyaman aja kayak gini sekarang. Kayak nyaman. Kamu beneran nggak mau cerita? Nggak usah sih. Kamu beneran nggak mau cerita ke siapa-siapa tentang masalahmu? Kalau memang kamu nggak mau cerita, mungkin nanti atau kapan, kalau kamu sudah siap untuk ceritain itu, kamu harus ceritain itu, entah itu ke Rasya atau ke aku. Kan kita temenan. Udah 3 tahun loh, kamu jadi pemurung, pendiam, nggak kayak kamu biasanya. Kamu nggak pengen berubah menjadi kayak dulu lagi, ceria, aktif, kumpul bareng-bareng temen, seru tahu. Apa sih yang bikin kamu berubah kayak ini? Ya udah deh, aku nggak bakalan maksa kamu cerita masalahmu, tapi kalau misalkan nanti kamu mau cerita, kamu bisa datengin kita. Oke? Oke. Udah jam pulang soalnya. Aku pulang duluan ya. Jangan malam-malam di kelas. Bye. Sampai pada suatu ketika, aku tertidur di dalam kelas. Dia datang ke mimpiku memberiku semangat serta motivasi untuk bangkit. Sayang, kamu masih ingat kan sama suaraku? Kamu apa kabar sayang?
kurang baik ya? Gak apa-apa sayang, aku ngerti kok rasa kehilangannya kamu sekarang. Tapi kamu gak bisa terus-terusan ada di fase ini sayang. Sedih boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut ya sayang. Dan aku yakin kamu pasti bisa bangkit lagi sayang. Dan walau raga aku udah nggak di sini, tapi jiwa aku tetap di sini nemenin kamu. Ingat ya, kamu nggak sendiri kok sayang. Kamu pasti bisa motivasi diri kamu untuk keluar dari zona ini. Semangat ya sayang. Sontak diriku pun terbangun dari tidurku. Mimpi itu terasa begitu nyata, yang membuatku terbayang akan nasihat yang dia berikan, sehingga aku berpikir, aku harus berubah. Sur, Ki nggak boleh murung diri terus kayak gini, Sur. Muna pasti sedih ngeliat Ki. Sedangkan waktu Ki sama Muna, Ki pasti selalu ceria, kemana-mana ceria. Nggak kayak sekarang, kayak orang introvert. Murung diri lah, kemana-mana juga murung. Jangan kayak gitu, Sur. Muna pasti sedih jadinya lihat. Ki nggak mungkin kayak gini. Dia pasti nggak percaya kalau ngeliat Ki murung diri gini. Seminggu pun telah berlalu. Aku mulai fokus untuk memperbaiki diriku. Dengan mulai fokus untuk menyusun skripsi, mulai kembali berbaur dengan teman-temanku. Serta aku juga meningkatkan kegiatan di luar ruangan, seperti berolahraga dengan teratur. Hidup ini seperti sebuah kanvas besar yang terus-menerus diwarnai oleh berbagai peristiwa dan pilihan yang kita buat. Kadang-kadang, kita harus menghadapi perubahan yang tidak terduga, yang datang seperti badai di tengah hari yang cerah. Namun, ingatlah, di setiap perubahan ada potensi untuk pertumbuhan dan keberhasilan. Ketika kita merasa kehilangan arah dan tujuan, saat itulah kita harus bangkit dan kembali memotivasi diri kita sendiri. Meskipun terkadang sulit untuk menerima, tetapi jangan biarkan hal itu terus menghantui kita. Kita harus tetap bangkit dan bergerak maju menuju perubahan ke langkah yang lebih baik. Mungkin itu yang aku bisa ceritakan tentang kisah hidupku kepada kalian. Selebihnya, aku tidak peduli.